akan membahas katekismus dalam minggu kelima, pertanyaan 12 sampai dengan 15 ya, bersama Kak Noven. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang kelepasan manusia. Pertanyaannya yang ke-12 adalah, kita seharusnya dihukum di dunia ini dan di akhirat karena keadilan Allah. Apakah ada cara agar kita bisa luput dari hukuman ya, dan mendapat kembali anugerah Allah? Jawabannya adalah ya, Allah ingin keadilannya dipenuhi. Dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26 ya. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oke. Nah, karena itu kita harus menanggung sepenuhnya hukuman dosa, baik melalui usaha kita sendiri atau melalui seseorang yang bisa menggantikan kita. Itu kita bisa baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 4. Yang demikian bunyi firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Ya. Mengapa? Jawabannya itu karena Allah tidak bisa mengabaikan dosa begitu saja, karena Dia adalah Allah yang adil. Seperti seorang hakim yang harus menegakkan hukum, Allah juga menuntut agar dosa dihukum atau ada konsekuensi dosa. Namun karena kasih-Nya, Dia menyediakan jalan agar hukuman itu bisa ditanggung oleh seseorang yang memenuhi tuntutan keadilannya, bisa memenuhi standar keadilannya Allah sendiri. Ya, ilustrasi. Bayangkan kamu mendapat denda besar karena melanggar aturan lalu lintas. Denda itu harus dibayar, tetapi Anda atau kamu tidak punya uang cukup. Lalu seseorang yang sangat mengasihi kamu menawarkan untuk membayar denda itu agar kamu bebas. Sama halnya kita butuh seseorang yang dapat menggantikan hukum dosa kita. Demikianlah Kristus menggenapinya melalui wafatnya di kayu salib. Perenungan yang pertama, bagaimana perasaanmu saat mengetahui bahwa keadilan Allah menuntut hukuman atas dosa kita? Perenungan yang kedua, apa arti pengampunan Allah bagimu atau bagi kita ketika kamu tahu ada yang harus menanggung hukuman tersebut? Ya, misalnya kita hampir mati tenggelam ketika bermain di pantai, kita keseret ombak, hampir mati tenggelam. Lalu ada orang yang nolong kita. Lalu apa respon kita mengenai hal itu? Pertanyaan ke-13. Dapatkah kita sendiri membayar lunas hukuman atas dosa-dosa kita? Jawabannya sama sekali tidak. Bahkan setiap hari kita harus menambah hutang dosa. Secara tidak langsung kehidupan kita sehari-hari bisa menambah dosa itu sendiri. Mari kita lihat dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya ke-130 ayat ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Mengapa ini jawabannya? Karena manusia terus berbuat dosa, kita semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat. Kita semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat. Seperti seorang yang berhutang dan terus menambah hutang. Kita tidak mungkin membayar hutang dosa kita sendiri. Ilustrasi, bayangkan kamu memiliki kartu kredit yang hutangnya semakin menumpuk setiap kali kamu menggunakannya, belum plus bunganya. Meskipun kamu berusaha membayar sebagian, jumlahnya terus bertambah. Begitu juga dengan dosa. Setiap hari kita cenderung menambah dosa.
dan membuat kita semakin jauh dari kesempurnaan yang Allah tuntut. 2 pertanyaan untuk perenungan ini. 1. Bagaimana kamu melihat dosa dalam kehidupan sehari-harimu? Apakah dosa itu sudah kamu anggap lumrah atau wajar karena banyak orang yang melakukannya? Yang kedua, pertanyaan perenungan yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika kamu sadar bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dari hukuman dosa? Masuk ke pertanyaan 14. Apakah ada makhluk lain yang dapat menanggung hukuman bagi kita? Jawabannya tentu tidak. Pertama, Allah tidak akan menghukum makhluk lain untuk kesalahan manusia. Itu terdapat pada Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang apakah ada makhluk lain yang dapat menanggung hukuman bagi kita. Yang kedua, tidak ada makhluk lain yang mampu menanggung beban murka Allah atas dosa kita. Itu tertulis pada Mazmur pasal 49 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau versi bahasa Indonesianya Mazmur 49 ayat 9 dan Mazmur 49 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ayat 10, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Demikian firman Tuhan. Mengapa itu? Karena hanya manusia yang harus menanggung hukuman dosa manusia. Namun tidak ada makhluk yang cukup kuat untuk menanggung murka Allah yang kekal atas dosa-dosa kita. Allah itu maha adil. Siapa yang berbuat dosa, dia yang menanggung. Konsekuensi langsung ada, konsekuensi turunan pun bisa ada. Hanya Allah sendiri yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sebuah ilustrasi singkat. Bayangkan kamu memiliki beban yang sangat berat. Tidak ada teman atau keluarga yang kuat untuk membantumu mengangkatnya. Hanya seseorang yang lebih besar dan kuat yang bisa melakukannya. Begitu juga dengan dosa, tidak ada makhluk lain yang bisa menanggung beban itu untuk kita. Perenungan yang pertama, mengapa menurutmu Allah tidak menghukum makhluk lain untuk dosa manusia? Perenungan yang kedua, apa yang kamu sadari tentang kebutuhan akan seseorang yang sangat kuat dan kudus untuk membebaskan kita dari dosa? Masuk ke pertanyaan 15. Lalu seperti apakah pengantara dan penebus yang kita perlukan? Jawabannya, kita butuh pengantara yang adalah manusia sejati dan benar, tanpa cacat celah. Tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, yaitu Allah yang sejati. Bisa kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Lalu bisa kita lihat dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Lalu bisa kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mengapa itu? Karena manusia yang berdosa tidak bisa menanggung dosa manusia lain. Kita butuh seseorang penebus
seorang penebus yang sama seperti kita, yaitu manusia. Namun agar dapat mengalahkan dosa, penebus itu harus lebih dari sekedar manusia. Dia harus juga adalah Allah yang kudus dan kuat dan tak bercacat celah. Ilustrasinya demikian. Pikirkan seorang dokter ahli bedah yang hanya bisa menyelamatkan pasien jika dia sendiri sehat. Kalau dia sakit, dia tidak bisa melakukan operasi. Demikian juga untuk menebus kita dari dosa. Kita butuh penebus yang murni dan kuat. Seseorang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Perenungan. Yang pertama, apakah yang kamu rasakan ketika tahu bahwa Yesus menjadi manusia sejati dan Allah sejati untuk menebus kita? Kedua, bagaimana pengorbanan Yesus mempengaruhi pandanganmu tentang kasih Allah? Nilai dari pembelajaran pada minggu ini: kasih dan keadilan Allah menyatu di dalam Yesus Kristus, Sang Penebus yang sejati. Hanya melaluinya kita bisa memperoleh pengampunan dan kelepasan dari dosa. Tips untuk kehidupan sehari-hari: 1. Hargai kasih karunia Allah. Ingat bahwa kamu diselamatkan bukan oleh usaha sendiri. Ingat ya, kamu diselamatkan bukan oleh usaha sendiri, melainkan oleh anugerah Allah melalui Yesus. Responilah kasih karunia ini dengan hidup yang menyenangkan Allah. Kedua, jangan remehkan dosa. Ketahuilah bahwa dosa adalah pelanggaran yang serius. Bersikaplah peka terhadap dosa dan berdoalah untuk kekuatan mengatasinya. Yang ketiga, tips singkatnya, terimalah kasih Allah dengan syukur. Luangkan waktu untuk merenungkan betapa besar pengorbanan Yesus, dan biarkan syukur ini membawa kedamaian dalam hidupmu. Pengorbanan Yesus di kayu salib bukan hanya pengorbanan Yesus semata. Allah Bapa pun merasakan apa yang menjadi kehilangannya saat itu. Ya. Jadi kita mesti ngerti apa makna dosa yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk dosa kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.